Pengertian anamnesa. Anamnesa adalah pengkajian dalam rangka mendapatkan data pasien melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Pada ibu hamil adalah pertanyaan terarah yang ditunjukkan pada ibu hamil untuk mengetahui keadaan ibu dan faktor risiko yang dimilikinya. B. Tujuan anamnesa. 1. Memperoleh data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan pasien. Anamnesa yang tepat dapat membantu penegakan asemen dan diagnosa. 2. Membangun hubungan yang baik antara seorang petugas kesehatan dengan pasiennya. Anemisme yang tepat dapat membantu hubungan dan kerjasama yang baik bermanfaat untuk pemeriksaan selanjutnya. Anamnesa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Autoanamnesa. Autoanamnesa adalah anamnesa yang dilakukan langsung kepada pasien. Pasien sendirilah yang menjawab pertanyaan dan menceritakan kondisinya. B. Alomnanesa adalah anamnesa yang dilakukan dengan orang lain guna mendapatkan informasi yang tepat tentang kondisi pasien. Biasanya dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri, bayi, dan anak-anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan anamnesa adalah: yang pertama, bukalah dengan salam dan sapa untuk mencairkan suasana. 2. Gunakan bahasa yang dimengerti oleh ibu. Jangan menggunakan kata-kata medis, gunakan bahasa tubuh atau non-verbal, misalnya senyuman, sentuhan, dan lain-lain. 3. Dengarkan keluhan yang diungkapkan perasaan ibu, jangan memotong pembicaraan. Keempat, beri kesan bahwa kita sedang mendengarkan dan mencoba memahaminya yang diungkapkan ibu. 5. Jawab setiap pertanyaan dengan sabar dan penuh perhatian. 6. Berikan penjelasan secara singkat, lengkap, dan mudah dimengerti. Ulangi informasi penting yang harus dimengerti pasien. Jenis pertanyaan yang diberikan saat melakukan anamnesa pada ibu hamil merupakan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Guna mengetahui ada atau tidak faktor risiko yang dapat mengarah pada komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Adapun jenis pertanyaan yang diberikan meliputi 1. Identitas, ditanyakan identitas ibu maupun suami, nama, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat lengkap. 2. Umur, dikaji agar kita dapat mengetahui adanya risiko yang berhubungan dengan umur. Karena jika umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun termasuk dalam faktor risiko kehamilan. Agama, dalam hal ini berhubungan dengan perawatan ibu hamil yang berkaitan dengan ketentuan agama. 4. Suku, untuk mengetahui kondisi sosial budaya ibu yang mempengaruhi perilaku kesehatan. 5. Pendidikan, untuk mengetahui tingkat intelektual karena tingkat pendidikan mempengaruhi sikap dan perilaku kesehatan seseorang. 6. Pekerjaan. Pekerjaan ibu perlu diketahui untuk mengetahui apakah ada pengaruh pada kehamilan, seperti bekerja di pabrik rokok dan lain-lain. 7. Alamat. Untuk mengetahui ibu tinggal di mana, menjaga kemungkinan bila ada ibu yang namanya sama. Alamat juga diperlukan apabila akan melakukan kunjungan rumah. 8. Alasan datang. Alasan datang seperti adakah ibu datang untuk memeriksa kehamilan rutin, apakah ada hal yang berkaitan dengan kehamilan yang dirasakan ibu, adakah masalah-masalah yang dihadapi yang perlu dikemukakan saat pemeriksaan. 9. Riwayat menstruasi. Data ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan dasar dari organ reproduksi pasien. Data yang harus diperoleh dari riwayat menstruasi antara lain menarse, siklus teratur atau tidak,
lamanya, banyaknya darah, warna, bau, keluhan, nyeri. Riwayat perkawinan, usia pada saat menikah, status pernikah, sah atau tidak, berapa lama perkawinan, anak mahalkah, pernikahan yang keberapa. 11. Riwayat KB. Pernah pakai kontrasepsi atau tidak? Jenis kontrasepsi, pakai kapan, di mana, oleh siapa, lama pemakaian, adakah keluhan, kapan dilepas, di mana, oleh siapa, alasan berhenti. 12. Riwayat kehamilan, persalinan, nifas. A. Riwayat kehamilan, anak berapa, ada masalah tidak dengan kehamilan lalu. C. Riwayat nifas. Kita bisa bertanya kepada ibu apakah ada masalah pada masa nifas, apakah ada infeksi atau pendarahan. D. Anak. Jenis kelamin. BB. Hidup atau mati? Kalau meninggal kapan? Sehat? Adakah kecacatan? Pemberian ASI? Bagaimana kondisinya sekarang? Semua pertanyaan di atas untuk mengetahui prognosa kehamilan yang sekarang. Yang ke-12 merupakan riwayat kehamilan sekarang. Yang pertama adalah HPHT, umur kehamilan, HPL, sudah periksa atau belum, lalu jika sudah pernah berapa kali, di mana, apakah ada keluhan, trimester 1, 2, maupun 3, apakah ada penanganan khusus terhadap keluhan tersebut, lalu sudah tergerakkankah janin atau belum, lalu yang terakhir merupakan imunisasi TT atau belum. 13. Riwayat penyakit. A. Riwayat penyakit sekarang. Apakah ibu dalam kondisi sakit, keluhan, adakah penyakit sistematik lain yang mungkin mempengaruhi atau memperberat oleh kehamilan, atau jantung, paru, ginjal, hati, diabetes mellitus. D. Riwayat penyakit lalu. Riwayat penyakit sistematik lain yang mungkin mempengaruhi atau perberat oleh kehamilan, penyakit jantung, hati, ginjal, paru, diabetes mellitus, riwayat alergi obat atau makanan tertentu, dan sebenarnya ada tidak riwayat operasi umum atau lainnya, maupun operasi kandungan baik itu myomectomy atau seksia sesar, dan sebagainya. C. Riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sistemik, metabolik, catat bawaan, penyakit keturunan kurang lebih, atau DM, kelainan genetik, atau penyakit menular kurang lebih, TBC. D. Riwayat keturunan kembar. Dalam keluarga, apakah ada mempunyai riwayat keturunan kembar? 14. Data kebiasaan sehari-hari, dilakukan pengkajian dari pola kebiasaan sehari-hari ibu baik dari sebelum hamil dan selama hamil. Dikaji tentang bagaimana nutrisi ibu atau frekuensi, jenis porsi, keluhan, pantangan. Pola eliminasi seperti frekuensi. 15. Kebiasaan yang mengganggu kesehatan. Apakah ibu mempunyai kebiasaan merokok, minum jamu atau minum minuman beralkohol, ataupun minuman obat-obatan? 16. Riwayat psikososial, spiritual, dan ekonomi. Bagaimana kondisi psikologis ibu menghadapi kehamilan, dukungan keluarga, aktivitas atau kegiatan di ibu di luar rumah, persiapan persalinan, pengetahuan ibu tentang kehamilan, memberi ASI, merawat bayi, kegiatan ibadah, kegiatan sosial, dan persiapan keuangan ibu dan keluarga. 17. Pengetahuan ibu tentang ANC. Apa saja yang ibu ketahui berkaitan dengan kehamilan? Jika ibu sudah memasuki trimester 3, apa yang ibu ketahui mengenai persalinan menanyakan apakah ibu sudah mengkonsumsi tablet FE?